Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Jadi tempo hari ada yang meminta kepada saya untuk menjelaskan mengenai tata cara ibadah haji dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, perlu diketahui ya, agar Bapak Ibu paham apa yang namanya haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan beberapa amalan-amalan haji yang sudah ditetapkan, baik itu waktu dan tempatnya. Itu yang namanya haji. Saya ulangi, haji adalah rukun Islam yang kelima yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan haji, ya, pekerjaan-pekerjaan orang yang haji yang sudah ditetapkan, baik itu tempat maupun waktunya. Itu ya. Jadi yang namanya haji itu suatu kewajiban bagi orang Islam yang mampu. Nah, haji ini Bapak Ibu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya haji ifrad. Yang kedua haji kiron. Yang ketiga haji tamatu. Nah, 3 haji ini ya, bisa dikerjakan oleh orang yang haji. Jadi pelaksanaannya beda-beda di antara ketiga ini. Dan insya Allah biasanya pemerintah Indonesia itu memilih yang ketiga tadi, yaitu pelaksanaan ibadah haji tamatu. Ya, haji tamatu atau haji senang-senang. Ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Nah, kemudian perlu diketahui Bapak Ibu, kewajiban bagi orang Islam untuk melaksanakan haji itu ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, penjelasannya, di antara kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, yang tidak taat, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh dari seluruh alam. Itu penjelasannya seperti itu. Nah, bagi kita yang akan melaksanakan haji supaya bersyukur, berarti insya Allah Bapak Ibu ini akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian insya Allah ya, tahun 2023 ini pemerintah Indonesia akan memberangkatkan, ini ada datanya saya akan bacakan, sesuai data dari Kementerian Agama, bahwa kuota haji Indonesia itu sebanyak 221.000 jamaah. Terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Kemudian sebagai pengetahuan Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya embarkasi.
Jadi nanti para jamaah seluruh Indonesia ini dibagi menjadi beberapa embarkasi. Nah, embarkasi haji adalah tempat pemberangkatan para jamaah haji menuju ke Baitullah. Nah, dan insya Allah tempatnya yaitu di bandar udara karena naik pesawat. Tuh ya, jadi embarkasi umpama Medan, Aceh, atau umpama embarkasi Jawa Barat, ya, umpama di mana nanti ditentukan tempat keberangkatan nanti Bapak Ibu pada saat akan melaksanakan ibadah haji di mana tempat berangkatnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, ya, Bapak Ibu sedikit banyaknya harus tahu yang namanya rukun haji. Ya, rukun haji ini Bapak Ibu apabila tidak bisa melaksanakan maka tidak sah hajinya. Itu yang namanya rukun haji. Apa saja Pak rukun haji? Yang pertama yaitu niat ihram di mikot. Ingat yang pertama tadi niat ihram di mikot. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu tidak bisa diwakilkan. Jadi harus dan wajib melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang keempat sa'i Safa Marwah dan yang kelima tahallul. Berarti selesai maksudnya tahallul. Nah, 5 hal ini wajib dikerjakan bagi para jamaah haji. Apabila tidak bisa melaksanakan ke 5 hal ini berarti tidak sah hajinya. Itu ya, itu yang namanya apa tadi? Rukun haji. Kemudian apa syaratnya haji? Jadi ada yang namanya syarat orang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang akan haji harus berakal. Berakal, ya. Maksudnya, ya, yang namanya berakal itu adalah orang tersebut sehat dan waras. Waras pikirannya, normal. Ya. Kemudian, yang ketiga balik. Balik atau dewasa. Dan yang keempat, merdeka. Maksudnya bukan budak. Karena zaman dulu, zaman Nabi itu kan ada budak. Dan yang kelima, mampu. Mampu dalam hal ini, mampu baik ekonominya, mampu fisiknya, kemudian mampu ilmunya. Dan juga yang namanya mampu itu mampu ada kendaraannya menuju ke sana. Nah, situasinya memungkinkan. Jadi segala sesuatunya mampu untuk dilaksanakan. Itu ya. Itu syarat orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu tadi jenis ibadah haji. Ya. Ada yang namanya haji ifrad, haji qiron, dan haji tamatu. Saya akan jelaskan yang namanya haji ifrad, Bapak Ibu. Haji ifrad adalah haji yang dipisah dengan umrohnya. Ya, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai hajinya barulah melaksanakan umroh di luar bulan haji. Dan haji ifrad ini tidak bayar dam. Dia tidak bayar dam. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan haji qiron? Haji qiron adalah menggabungkan haji dan umrohnya dengan mengerjakan bersamaan di bulan haji. Dan haji qiron ini ya, harus membayar dam berupa seekor unta. Itu kalau ingin melaksanakan praktek haji qiron. Selanjutnya yang ketiga yaitu haji tamatu. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang ada di Indonesia umumnya melaksanakan haji tamatu atau haji bersenang-senang. Apa yang dimaksud dengan haji tamatu?
Haji tamatu adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu di bulan haji. Selanjutnya melaksanakan haji. Nah, dan pelaksanaan haji tamatu itu harus membayar dam 1 ekor kambing. Kemudian, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar namanya haji tamatu atau haji senang-senang. Yang dimaksud haji tamatu atau haji senang-senang adalah karena mengerjakan umrohnya terlebih dahulu, setelah itu tahalul, berarti orang yang mengerjakan haji tamatu itu terbebas dari larangan-larangan ihram, bahkan bisa kumpul dengan istrinya. Ya, suami istri boleh kumpul sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji. Itu ya, yang namanya haji tamatu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang perlu diketahui dalam hal ini, ya, insya Allah yang namanya haji di tanah air itu ada beberapa cara. Maksudnya, cara berangkatnya. Ya. Yang pertama, ada pilihan yang namanya haji reguler. Ya. Apa yang dimaksud dengan haji reguler? Yaitu program haji yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Ya, jadi yang namanya haji reguler itu dikelola oleh pemerintah langsung, ya, melalui Kementerian Agama. Kemudian ada lagi pilihan yang namanya haji plus. Apa yang dimaksud dengan haji plus? Yaitu program haji yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan swasta, namun tetap dalam pengawasan pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Ya, haji plus. Selanjutnya yaitu haji furoda. Ya, barangkali Bapak Ibu insya Allah pernah mendengar yang katanya haji furoda itu langsung berangkat. Ya. Haji furoda adalah, ya, haji undangan kerajaan. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu program haji yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan swasta yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Kementerian Agama RI. Dan orang yang melaksanakan tadi, yang memilih program haji furoda ini, itu bisa langsung berangkat pada tahun itu, tidak menunggu antrian. Itu yang namanya haji furoda. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya haji reguler dan haji khusus. Kalau sekarang ada lagi yang namanya haji furoda. Langsung saat itu juga, tahun itu juga berangkat tanpa ikut antrian. Itu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, umumnya, ya, Bapak Ibu ini harus bisa memahami, ya, yang namanya haji itu pasti melaksanakan umroh karena sudah menjadi gandengannya. Jadi yang namanya haji pasti ada umrohnya, hanya saja pelaksanaan umrohnya ada yang namanya umroh terlebih dahulu di bulan hajinya, yaitu haji tamatu. Kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Nah, insya Allah di Indonesia ini, ya, sudah lama mengerjakannya itu haji tamatu. Dan itu boleh. Silahkan dipilih mana yang sekiranya cocok dengan Bapak Ibu. Karena posisinya kita diatur oleh pemerintah, maka kita mengikuti haji tamatu. Dan haji tamatu ini harus bayar dam, yaitu seekor kambing. Itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Insya Allah Bapak Ibu, karena yang namanya haji ini, ya, banyak sekali yang harus dibahas, ya, terlalu panjang durasinya. Ini hanya sebagai pengenalan saja dulu. Insya Allah besok-besok saya akan jelas-jelaskan, ya, khususnya mengenai haji tamatu dan juga praktek haji yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.